Perjalanan setelah kematian, di mana pada saatnya nanti sang Atman atau roh disebutkan akan berpulang kembali dan bersatu kepada penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa. Dalam konteks hubungan, prosesi upacara kematian yang dilaksanakan, perjalanan menuju akhirat atau sorga, penuh dengan rintangan yang akan menemukan pemandian Pancakatirta di antara taman surgawi. Reinkarnasi kembali, dan pemujaan pada roh suci leluhur seperti halnya dengan Sangga Kemulan, Kawitan dan lain-lain. Pada dasarnya, dalam setiap keyakinan dan kepercayaan mempercayai bahwa roh atau Atman bersifat abadi yang pada nantinya akan kembali kepada penciptanya. Namun sesuatu itu juga disebutkan perlu disucikan untuk dapat meningkatkan kehidupan selanjutnya. Diawali dari proses kematian, di mana sang Atman, roh akan meninggalkan badan sarira kosa yang sifatnya sementara dan tidak abadi di dunia ini. Dalam Lontar Siwa Tatwa di Bali dan Yama Tatwa disebutkan bahwa mungkin saja ada kesamaannya kalau disimak pada saat Mepi Nunas, atau Nunas Bawos, dan upacara medik seharusnya dalam hal proses sedaraga. Setelah melewati perjalanan yang sangat panjang seperti gurun pasir yang disebut Tegal Penangsaran, ada diceritakan akan menemui sebuah aula luas yang disebut Balai Pengangen-angen yang keadaannya cukup mirip dengan alam manusia sebagai tempat transit atau tempat tinggal sementara yang sejatinya merupakan bagian dari alam Yamaloka untuk mengadili sang roh sesuai dengan karma wasana yang telah dilakukan semasa hidupnya. Apakah roh itu, setelah nantinya diadili akan dapat melanjutkan perjalanan ke sorga atau ke neraka? Jika ke sorga, mereka para roh tersebut akan bertemu dengan tempat yang dinamakan Banjaran Kembang, dipenuhi harumnya bunga warna-warni untuk menuju alam sorga atau Swahloka dengan kebahagiaan dan kedamaian abadi. Namun jika tidak, mereka akan mencium bau yang sangat busuk untuk melewati titik gonggang untuk menuju alam neraka atau Burloka yang dihuni oleh para Asyura atau makhluk-makhluk bawah buta kala, yang tidak baik dan para Atma yang diselaputi oleh karma wasana yang terlalu banyak bersifat asubha karma semasa hidupnya. Dan adanya sang Atma yang masih diliputi oleh keinginan dan kemauan yang berhubungan dengan keduniawian untuk melakukan punarbawa atau reinkarnasi kembali disebutkan sesungguhnya lahir di dunia ini sebagai manusia merupakan kelahiran yang sangat mulia dan indah. Karena ia dapat menolong dirinya agar nantinya dapat mencapai moksa, kebahagiaan abadi sebagai tujuan hidup di dunia ini dan akhirat kelak. Berkaitan dengan upacara kematian sebagai penghormatan dan kewajiban suci yang dilaksanakan untuk mereka yang telah meninggal dunia dengan melaksanakan apcara pitrayatnya dimaksudkan sehingga nantinya beliau para leluhur yang telah mendahului kita masih tetap dapat terhubung. Di mana dalam prosesinya disebutkan yaitu, dalam Lontar Gayatri dinyatakan saat orang meninggal rohnya disebut preta. Setelah melalui prosesi upacara ngaben roh tersebut disebut pitra. Setelah melalui upacara Atmawedana dengan nyeka atau memukur roh suci itu untuk menstanakan Dewa Pitara di Kamulan juga dinyatakan dengan sangat jelas dalam Lontar Pitutur Lebur Gangsa dan Lontar Sang Hyang Lebur Gangsa dinyatakan, muwang munggahang Dewa Pitara ring ibu dengan ring Kamulan. Yang bermaksud untuk mengabadikan, melinggihkan roh leluhur yang telah suci pada Sangga Kamulan untuk selalu dipuja mohon doa restu dan perlindungannya dimanapun mereka mengabdikan dharma baktinya atau ngayah pada tempatnya di akhirat. Karena kita sejatinya disebutkan masih dapat tetap terhubung melalui prosesi upacara yatnya yang dilaksanakan.
Di mana dalam pemujaan kepada mereka yang telah mendahului kita disebutkan bahwa 1. Ternyata setelah diaben, jiwa-jiwa tersebut memiliki kualitas untuk mencapai moksa atau bersatu dengan Hyang Widi, beliau langsung menyatu di Rong Telu. 2. Ternyata setelah diaben, jiwa-jiwa tersebut belum mencapai kualifikasi untuk moksa, maka beliau mengambil posisi satu lantai di bawah Rong Telu, di setiap Rong 3 selalu ada tempat kosong di bawah Rong 3, sambil menunggu kesempatan untuk reinkarnasi. Jadi segala baik dan buruk suatu perbuatan akan membawa akibat, yang dimana dalam lontar Swarga Rohana Parwa dijelaskan bahwa, tidak saja di dalam hidup sekarang ini, tetapi juga setelah di akhirat kelak, yakni setelah Atma dengan suksma sarira atau alam pikiran terpisah dari badan dan akan membawa akibat pula dalam penjelmaan yang akan datang, yaitu setelah Atman dengan suksma sarira memasuki badan atau wadah yang baru Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa akan menghukum Atman atau roh yang berbuat dosa dan merahmati Atman atau roh seseorang yang berbuat kebajikan. Hukuman dan rahmat yang dijatuhkan Hyang Widi ini bersendikan pada keadilan. Pengaruh hukum ini pula lah yang menentukan corak serta nilai daripada watak manusia. Hal ini menimbulkan adanya bermacam-macam ragam watak manusia di dunia ini. Terlebih-lebih hukuman kepada Atman atau roh, yang selalu melakukan dosa semasa penjelmaannya, maka derajatnya akan semakin bertambah merosot. Nah, demikianlah disebutkan perjalanan Sang Atman dalam Hindu Dharma untuk dapat menyatu kembali ke asalnya. Indah dan tidaknya sebuah perjalanan juga disebutkan sesuai dengan karma wasana atau hasil dari perbuatan yang telah dilakukan semasa hidupnya agar kelak mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Sehingga pentingnya pelaksanaan prosesi kematian tersebut seperti halnya upacara mapegat yang mengandung makna untuk kesucian para atma atau roh tersebut dalam sebuah perjalanan ke akhirat, namun diharapkan tetap selalu dapat terhubung antara sang atma dengan sentanannya atau keturunannya.